Gimana rasanya? Pedis. Aduh gila, makanya gue salut banget ya sama boti-boti. Oke. Nggak enak. Gak enak. Walaupun even lu ketemu dengan pasangan lu yang lu suka. Sering. Pertama dan terakhir. Nggak bisa dibilang pertama dan terakhir sih. Itu mah enak tapi sakit. Oke, gue nggak habis pikir ya gitu loh guys ya buat Hapo Channel. Yang gue tahu ya, maksudnya kan dunia seperti itu kan yang namanya bot itu tadi kan maunya tuh kan yang straight, yang banyak ya maunya yang straight gitu loh, maunya yang straight yang mau maco atau apa. Nah kok ada gitu loh yang bot itu nyarinya cewek gitu jadi cowoknya gitu loh. Itu masih di luar nalar gitu loh. Emang agak sulit sih dapetnya. Tapi ada orang kayak gitu. Ada, tapi dia yang biseksual, tapi dia istilahnya kalau di gay dia menjadi bot gitu. Oke, sekarang biseksual juga ada gitu. Yang straight ada juga. Yang cari cewek itu jadi ya yang straight itu kayak gimana ya? Biasanya kan kalau yang straight itu lebih dominan dia yang dia punya fantasi dia menjadi budak ya atau slave, keren gitu. Jadi cewek yang lebih dominan. Jadi kalau dia si ceweknya mau nusuk ya udah, kenapa enggak gitu. Ya, di tengah tadi yang straight juga begitu juga prosesnya. Yang boti gue nggak habis pikir banyak cowok-cowok yang di sono pengen nyari cowok gitu loh, kok cewek gitu loh kan. Nah itu jujur nih ya, jujur dari dalam hatinya kayak menikmati nggak sih kayak gitu loh. Yang mana dulu nih menikmatinya? Ya maksudnya kayak berhubungan sama si boti-boti tadi boti-boti itu tadi gitu loh. Memuaskan mereka, kamu terpuaskan nggak sih? Yep. Terpuaskan? Banjir. Dicek deh. Boleh. Jadi serius loh kayak. Maksudnya lu maksudnya gue bisa gambarin ya, kita berfantasi nih. Jadi lu ketemu si boti terus making love ya gitu kan. Nah terus dia suruh apa itu biasanya? Tadi kan sama cewek nih, sama cowok deh. Kita pengen tahu gimana coba versinya Kay. Of course berawal dari blowjob. Sorry, gue potong. Berarti lu nginin dia? Ya, gue nge-blowjob terus lama-lama gue ke licking asshole, gue ngejilat. Tadi dulu, dia blowjob tadi, dia bangun. Gak juga sih. Kan tetap aja saya tidak peduli dengan titiknya. Oke. Nah, langsung ke bagian belakang. Ya. Lu apain tuh? Ya udah satu jari dulu, dua jari dulu, baru deh. Ada yang sampai segini nggak masukin? No. Masih Ya, yang gak tega juga sih. parah nih, parah. Nggak bahaya tak? Next, karena saya sudah punya alat, udah punya titik portable, siap-siap. Aduh. Oke. Jadi lu ketemu ya layaknya kayak orang making love lah ya. Jadi ada pro-play-nya, ada blow-blow-nya, terus lu perlahan lu ini tinggi. Oke. Mereka ini nggak sih klimak juga nggak sih yang si ininya? Gimana dia klimaknya? Iya, walaupun Sendiri. Gimana? ya ujung-ujungnya ya dia nonton bokep homo juga sih. Apa dia mainin sendiri apa lu mainin? Oh ya, dia mainin sendiri. Tetap aja gue nusuk belakang, jadi mainin sendiri depannya. Oke, Hapo Channel selanjutnya. Oke, seks yang paling kayaknya lebih ini sih ya, lebih liar kayaknya. Kita main liar-liaran aja deh. Seks yang paling teraneh yang pernah Kay lakuin apalagi? Gue pernah nyoba belakang. Menurut gue hal teraneh di hidup gue adalah gue main sama cowok tapi tuh cowok pengennya anal sex. Oke, lu yang di anal kan? Yep. Oke, gimana rasanya? Pedis. Aduh gila, makanya gue salut banget ya sama boti-boti. Oke. Nggak enak. Gak enak. Walaupun even lu ketemu dengan pasangan lu yang lu suka. Sering. Pertama dan terakhir.
nggak bisa dibilang pertama dan terakhir sih. Itu mah enak tapi sakit. Itu dia. Biasanya lebih enak sih. Oke. Tapi sebenarnya ada yang lebih aneh lagi. Apa Jadi itu? setelah dia minta anal seks, Hah? itu fantasi orang kenapa sih jelek-jelek? Jadi dia mau pup, dia tuh minta pup gue kayak for what? Sampai gue tuh harus dipaksa pup, tau gak? Ini seks aneh ya? Itu aneh banget ya berarti. Lebih ke sakit sih, bukan ke aneh. Ini orang lu pup di badannya dia, di mukanya dia, di mulutnya dia. Enggak, pokoknya enggak, kan kita melakukan anal seks. Oke. Ya udah, kayak sensasinya kan pasti kayak kita mau pup ya. Ya udah kan, ya udah pup aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi bukan yang lu dipaksain, maksudnya kayak Semakin gue pup, dia semakin suka, semakin dia naik gitu. Iya. itu pernah terjadi. Gue malah malu, aduh gue mau pup gitu kan. Tapi kan dia udah nggak apa-apa. Hi, gue jijik. Tapi pernah itu terjadi. Dan gue malu sendiri ya. Duh. Wait. Ya sudah, minum dulu. Gue mau minta maaf aja dia sama petugas kebersihan hotelnya. Oke, lu berarti ini orang kayak tipikal seksnya itu luar biasa ya. Gue lebih yang gue suka yang berfantasi sih, cuma ya ngotak dikit lah fantasi. Oke guys, ya itu tadi ya, luar biasa ya pengalamannya si Kay ya. Kayak semuanya gitu loh udah dicobain gitu ya. Saya juga shock juga sih di sini gitu loh, baru tahu dan baru dengar juga. Mungkin kalian juga baru dengar juga kali. Tapi itulah Hapo Channel ya. Kita akan bahas lagi atau kita lanjutin lagi. Oke, Kay, pernah nggak sih itu tadi sektor aneh? Masih ada lagi nggak yang lebih aneh? Jangan masih ada nih. Kalau bilang stop nggak ada lagi bang, gitu, atau nggak ada lagi, atau masih ada lagi? Tadi udah, yang sorry si Mel tadi udah. Ya itu menurut gue hal yang aneh adalah si cowok itu senang banget nyuruh gue buat jadi dominan. Kayak yaudah gue nusuk dia, gue pipisin muka dia atau gimana. Itu sih aneh sih menurut gue, karena dia kan lebih tua ya dari gue. Jadi kayak aduh, gue ngerasa nggak sopan banget nih ngencingin muka lo gitu kan. Ditambah gue harus nusuk lo gitu. Gue mikir kayak aduh, lo kayak bapak gue, masa gue nusuk bapak gue sendiri gitu kan. Sorry, pernah nggak animal sex? Animal sex? No. Masih semua dengan manusia pasti. Yep. Nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Nggak. Karena gue cuma unik ya, bukan sakit. Pernah nggak diikat-ikat gitu? Kalau iket-iket, no. Gue lebih ke jadi gue tuh nggak suka BDSM, tapi kalau untuk ke hardcore, I'm okay. Kayak yang entah ditampar, entah dicekek, entah di apa, jambak gitu. Dijambak gitu kan, atau mungkin dicambuk gitu? No, gue nggak mau. Lo boleh kasar asalkan jangan ninggalin luka di badan gue. Oke, kayak ada titisan lilin enggak juga? Itu kan ngelukain juga. Oke. Gue nggak mau. Oke, dalam hidupnya Kay lebih sering bermain seks dengan yang LGBT apa namanya, yang GG-nya ini, atau yang sama cewek-ceweknya ini? Lebih seringnya, lebih sukanya mungkin? Enggak sih, untuk diri gue sendiri sebenarnya untuk seks yang terpuaskan, ya tetap sama cowok normal. Cowok normal, oke. Kalau yang lain-lain itu cuma apa, mainan gitu? Iya. Pengen tahu doang. Enak-enak aja dikit. Oke, selanjutnya Kay. Kita pengen tahu lagi Hapo Channel. Oke, pernah nggak sih tadi kan seks yang paling aneh ya gitu. Terus pernah nggak sih menemukan seks yang membuat dalam hidup pelangi ini kayak lucu gitu, mungkin lucu atau mungkin sedih gitu, ada nggak?
Gimana tuh contohnya? Contohnya misalkan gini kan, lu ketemu misalkan dengan seseorang, kalian berhubungan seks, terus tiba-tiba ketahuan sama pacarnya, terus tiba-tiba terjadilah kegaduhan atau apa, putus gitu, gimana? Aduh, untung aman terus sih ya. Oh, lu main aman. Oke, main aman guys, nggak pernah yang namanya kepergok gitu atau apa gitu, nggak? Tapi pernah sih di telepon, tapi aman normal ya. Malah kayak orang ya. Aduh, semua kayaknya ada di gue nih, predikat pelakor, iya semuanya ada. Tapi saya segatel-gatelnya gue nggak pernah mau sampai ngerusak hubungan orang. Oke. Tapi justru yang ngerusak hubungan tuh dia sendiri gitu loh, si laki yang sendiri. Kayak dia lebih milih gue dibanding istrinya. Akhirnya istrinya marah dong ke gue. Oh, pernah? Ya, gue giniin aja. Mbak, yang gatal tuh laki lo ya. Nih gue liatin dan semua chat, telepon, terserah. Gue salah di sini, tapi gue nggak mau disalahkan kayak begini gitu. Oke. Akhirnya dia diem. Oh iya, salah lakinya. Udah, gue aman. Oke, selanjutnya. Kayak menjalani kehidupan kayak gini, apa namanya? Pernah nggak menemukan jenuh, sedih atau apa gitu? Capek sih ya hidup-hidup kayak gini tuh. Oke, capeknya gimana? Bosan? Ya, capek aja hidup-hidup nakal-nakal terlalu liar. Jadi kayak udah mau yang lurus aja, yang bener gitu. Tapi kayaknya belum dapet deh. Sama to be honest, gue kayak yang trauma juga sih punya anak ya. Oke. Trauma melahirkan, trauma hamil sendiri kan. Jadi gue tuh pengen punya laki, nggak apa-apa deh yang homo aja, kayak nikah formalitas aja gitu. Tapi nggak boleh disegampangin itu, namanya kita pernikahan kan sama Tuhan ya gitu, kan, iya. sama Tuhan juga janjinya. Kayak yang ya udah, lo nggak apa-apa lo punya pacar cowok, yang penting gue tahu siapa pacar lo tahu siapa gue, dan ya udah lo juga jangan main sama yang lain, cukup sama kita berdua aja. Kan lo yang lebih beresiko kan gue gitu kan. Lo main bebas sama cowok lain terus ntar mungkin pasangan yang lainnya ada yang jorok ya kan, berpenyakit, dan dia main sama gue juga, lah gue yang kena, gue yang rugi, sialan lo. Gitu sih. Jadi kita nggak yang terlalu, kalau gue sama gay kan istilahnya gue nggak fokus ke seks aja kan. Oke. Gue bingung guys. Speechless banget ya hidup lo. Ini luar biasa gitu loh. Oke. Jadi intinya ada rasa jenuh, ya kan? Ada rasa jenuh lah gitu, bosan gitu kan. Tapi oke, kita pengen tahu, Kay, pernah menikah nggak? No. Ada kemungkinan suatu saat nanti menikah? Mungkin. Oke. Nah, balik lagi ke itu, kita pengen korek lagi yang masalah dunia pelangi tadi itu kan. Berarti lu nggak mau dibilang lesbian dan lu maunya di fansek gitu kan? Panseksual. Oke. Dalam kehidupan seperti tadi itu, lingkarnya dunia pelangi gitu kan. Lu nggak pengen mencoba untuk mencari pasangan gitu, atau mencari yang tempat yang nyaman biar agar tidak melalang buana menjelajah seksual gitu? Contohnya ke cewek ya udah satu-satu, atau mungkin yang ke cowok mungkin ya satu gitu loh. Ke cewek juga gue ada traumanya sih sebenarnya. Oke. Nah, kenapa gue nggak mau disebut lesbian? Oke. Jadi awal-awal gue kecimplung di dunia lesbian ini, gue ketemu sama Buci ya, yang tomboy banget gitu. Dan dia kan tidak tersentuh. Nah, sedangkan dia nganggap gue ini sebagai femnya, sebagai ceweknya gitu. Jadi gue yang dipakai, padahal gue belum diapa-apain sama dia gitu. Bingung aja gitu, sampai kita kan kenal di grup. Ada dia kayak nggak tahu tiba-tiba ngomong setelah pulang dari rumah gue gitu ya. Ngomong, alah si Kay ini udah longgar banget nih, 5 jari masuk, kayak hey lo megang Meki gue aja enggak gitu. Bisa-bisanya ngomong gitu. Dari situ sih gue kayak males, makanya gue bilang gue suka cewek, ya udah cewek. Jadi gue nggak milih tuh dia mau Buci, femme atau andro atau apapun gitu. Yang penting lo cewek, suka cewek, udah.
dan sekedar kasih sayang aja, nggak untuk seks. Oke, lurusin lagi. Jadi intinya yang Buci tadi itu dia ngajarin lu. Ini kita balik lagi ke flashback ke awal. Itu awal mulanya tuh pintunya dari mana sih? Lu bisa masuk ke mereka itu? Ya itu trauma. Ya, gue masuk grup dapat dari mana ya? Instagram. Oke, lu masuk ke kecimpung ke situ deh tuh. Terus kenal sama orang? Ya kenal sama orang, terus lokasinya dekat, ya kita ketemuan, terus udah nginep di rumah gue. Kita nggak ngapa-ngapain, ya pengen ciuman. Tapi lu mau waktu itu? Kalau untuk kissing ya masih bisa lah, meskipun habis kissing sumpah gue nggak bisa banget sih sama cewek, even cuma kissing. Loh, tapi kan lu ada rasa suka sama cewek. Iya, tapi nggak bisa kalau untuk seks. Gue bingung loh guys. Ini lu manusia apa sih? Gak tau, kayaknya bukan manusia deh. Itu bidadari. Bidadari guys, bidadari. Oke. Nah balik lagi nih. Lu nggak sebenarnya suka cewek itu? Oke deh, tipe deh mungkin yang mungkin membuat lu bergejolak deh gitu loh. Ada nggak sih cewek yang membuat lu baper, bergejolak gitu? Yang baper gitu? Gue suka cewek berhijab. Oh. Terus yang kalem, yang cantiknya tuh natural, nggak yang dandanan gitu kan. Oh, makanya yang berhijab lah, yang natural gitu kan. Oke. Lu suka doang apa ada timbul rasa nafsu? Suka doang sih. Nggak ada timbul rasa nafsu? Nope. Atau mungkin timbul rasa cinta? Yep. Untuk memiliki? Iya. Dan dijadikan pasangan? Pengennya sih gitu, cuma kita nggak bertahap, nggak lanjut gitu ke tahap pacaran. Oke, jadi yang berhijab, yang polos, itu ada rasa dek gitu, pengen memiliki dia. Oke. Kalau yang lain-lainnya udah cuma just fun gitu, coba seru-seruan. Tapi kalau seks siapa aja berarti masuk dong. Ya, tergantung mood sih. Kalau nenek mau masuk juga? Hah? Umur berapa? Oke, sekarang umur berapa biasanya kalau? Oke, tadi kan itu untuk di hati ya, untuk tambatan hati. Atau mungkin harus yang gue salpok goyang mulu gitu. Gak apa-apa. Oke. Jadi kalau lu itu yang tambatan hati ya guys, yang berhijab yang ini. Tapi untuk seksnya itu kayak apa namanya, seks lah gitu kan. Berarti ada kisaran umur berapa nggak sih yang membuat lu berhasrat? Kemana nih? Ke normal atau kemana nih? Yang cewek? Yang cewek. Kalau yang cewek gue lebih suka yang di luar hijab tadi loh, yang seks ya. Muda-muda ya, masih gemes-gemes gitu. Oke. Kayak oke lah. SMA. Ya SMA lah, masih bisa. Nggak jauh banget. Sekel-sekelnya. Tapi gitu. yang udah 17 ke atas ya. 17 tahun ke atas. Oke. Cuma kalau yang lebih tua dari gue, no. Yang udah punya anak gitu, istri orang gitu. Gak apa-apa sih selagi dia nggak yang kayak emak-emak banget gitu. Jijik. Gue bersama nama gue nanti. Oke, udah dapat. Oke, jadi intinya tipe gue tuh yang imut-imut, yang gemes, yang lucu gitu, yang gregetan. Kalau di dunia yang sebelah mungkin berondong lah gitu ya. Oke, kita pengen tahu nih Hapo Channel. Dunia sebelah kan kayak dunia G ini ada bahasa mereka sendiri. Kok di dunianya apa namanya? Ada bahasa gaul sendiri nggak sih, kayak ngode-ngode ke teman lo misalkan, oh dia ini nih gitu. Ada nggak sih? Apa disamaratain bahasanya? Apa kayak mana, lesbi? Iya, kayak di lesbian gitu. Tipe-tipenya kayak TB kayak gitu. Iya kayak gitu. Kalau itu Buci, Fem, Andro. Nah si Buci ini kalau di gay top. Oke. Kalau Fem itu bot. Kalau Andro di gay kan ada versatile. Jadi kalau si Andro ini hitungannya kayak gue bisa disebut Andro. Oke, gue tangkep. Karena tomboy nggak feminim. Oh, lu Andro. Ya. Oke, jadi bisa dan di bisa segala swing, medan, ya. Bisa swing lah gitu ya. Ya, betul. Nah, oke. Di luar jalur yang bahasa yang paling familiar, bahasa sehari-hari ada nggak? Kayak misalkan, kalau misalkan ngeliat cewek cantik gitu, pakai bahasa apa gitu? Oh, enggak, biasa aja sih.
Atau pakai bahasa yang sebelah gitu, cucok atau apa gitu enggak? Nggak ada bahasa bencongnya, nggak ada. Nggak ada. Ya kan, ya itu bahasa itu tadi kan di kehidupannya kayak nggak ada bahasa gaulnya Nggak gitu. ada. Yang paling dipakai ya buci, fem, andro itu doang. Oh dia andro, oh dia fem, oh dia buci gitu. Nggak ada yang bilang, oh dia ini gitu, nggak ada ya. Nggak. Oke. Selanjutnya ya nih. Mau minum dulu lagi nggak? Cukup. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu lagi Hapo Channel ya. Ya harus kita bahas tuntas nih. Nah, oke, tadi kita udah lepas dia, gue udah mulai nangkap, udah mulai paham gitu loh tentang kayak ini gitu kan. Nah, sekarang kita masuk belok lagi, pengen lebih detail lagi ya. Kenapa tadi kan di PEM, berarti kalau misalkan belok lagi ke masalah ke bot tadi, bot top sama V, lebih suka yang mana? Kalau cowok di dunia yang sebelah? Bot. Gue ulang lagi, itu kan di dunia seperti itu tadi kan ada top, ada P, ada bot. Nah, Yang tiga ini yang lebih suka yang mana? Bot. Alasannya tadi itu kenapa? karena dia gemes, dia Oke. patut dijaga dan disayang. Lu menjaga dia. Jadi lu nggak berharap dia menjaga lu. No. Oke. Kalau yang dua ini tadi, yang first ini tuh, kenapa nggak suka? Karena pasti dia bisa aja dia nafsu ke gue. Lo bukannya itu yang lu cari? Gak, kan gue bilang gue gak mencari Seksnya. untuk ke gue nya ya. Oke. Kalau gue ke yang lain ya. So Oke. untuk ke gue nya, gue gak mau. Oke, jadi lu ketemu, jadi yang dari tiga tadi ini guys, dia lebih suka nih kayak ini, lebih suka aja yang B-nya yang tadi tuh buat dimainin kali ya, buat ya tadi tuh dicas-casin, buat teman curhat atau apapun Yeah. itu ya kan. Oke, udah ketemu. Nah, kalau misalkan cowok balik lagi, gue balikin ke K. Kalau cowok straight ya, lu sukanya itu kayak gimana? Umurnya berapa? Gue suka sama cowok straight pun gue sukanya yang feminim. ada cowok feminim kayak yang lagi dekat sama gue sekarang. Dia cowok nih, tetap cowok gentleman parah, tapi dia feminim, dia lembut kayak. Oh, lembut hatinya atau pergerakannya? Sorry. Ya hatinya, dan dia cara ngomongnya juga lembut, kayak nggak yang marah atau gimana gitu, nggak kayak iya nggak apa-apa kok gitu. Kalau gue ngelakuin kesalahan apa, iya nggak apa-apa. Gitu, kayak ya udah manis gitu. Oke, gue lurusin lagi ya, yang gue tangkap nih ya, berarti si K ini, tadi gue udah agak sedikit negatif. Gue kira lu suka yang cowok straight ini, yang dia straight tapi gayanya tuh kayak cewek gitu, enggak? Enggak. Oh, jadi perilakunya kayak misalkan mengayomi lah ya, gitu, lembut, sopan santun gitu kali ya, bukan yang kasar. Karena tadi gue tangkap sedikit mungkin dari background lu, dari masa kecil lu, masa dari keluarga lu kasar semua. Jadi maunya cowok yang lemah lembut. Tuh. Oke. Tapi lemah lembutnya yang kalau misalkan ngondek gitu mau? Tapi dia straight. Enggak sih. Gue juga kebuat juga yang nggak yang ngondek banget gitu sih. Oh, ada lagi nih. Berarti bukan yang ngondek banget? Enggak. Kayak malu anjir, boy, yang ngondek banget. Nggak mau. Oke, jadi intinya ini selesain dulu nih. Yang berarti yang straight tadi itu yang ngondek nggak mau. Cuma intinya yang suka di hatinya aja, yang lemah lembut gitu ya. Bukan perangainya dia jalan kayak bebek atau apa gitu, itu nggak suka. Enggak. Tetap casingnya dia cowok, cuma hatinya lembut. Yep. Oke. Bot tadi juga balik lagi, nggak mau suka yang kecamprang cimpring gitu, nggak suka. Nggak. Maunya biasa aja. Iya. Ya udah lo homo ya udah, cowok suka sama cowok gitu. Nggak perlu lo nggak perlu lo berpakaian yang cewek banget gitu. Tetap lo harus ingat kodrat lo cowok gitu. Kayak gitu. Tapi yang namanya lemah lembut atau dia ngondek dikit nggak apa-apa sih. Cuman kalau yang ngondek banget gitu kayak, duh, gue malu kalau bawa lo ke tongkrongan. Tapi kan orang juga ngelihatnya pasti kan bestian mungkin. Ya tapi kan kadang tuh yang ngondek banget, nggak tahu ya, ini gue bukan yang menyamaratakan semua. Okay. Cuma yang gue pernah ketemunya sama yang ngondek banget itu terlalu
hyper banget mungkin ya, kayak jadi yang normal tuh dipepetin banget, jadi teman-teman gue risih gitu. Oke. Jadi terlalu merugikan orang lain, gue nggak mau. Aduh, oke. Aduh, dalam hati lu ya, ada nggak sih keinginan kayak jadi kayak relawan menyembuhkan mereka gitu? Nggak ada. Boleh. Sini ikut ke gua biar lu jadi sembuh gitu, ada nggak sih kayak gitu? Boleh. Oke, balik lagi ya kayak ya, detik-detik terakhir nih ya, kita pengen tahu lagi nih ya. Oke, berarti kan yang tadi itu yang tadi udah clear. Nah sekarang yang buat tadi itu tetap balik lagi guys. Dia nggak mau yang kayak yang terlalu berlebihan juga gemulainya, maunya yang biasa-biasa aja. Tapi kalau ngomongin kayak gitu kan yang ada yang masih ada cadangan nih, yang P, yang top gitu, yang lebih dominan kayak lebih cool. Nggak mau itu. Maunya yang agak sedikit-sedikit B tadi, bisa lu mainin. Itu ada kepuasan deh tuh ya gitu. Oke, sedikit privasi lagi. Oke, ini kan di dunia pelangi ini kan tadi yang ini kayaknya aneh nih. Lu ada di cewek, ada di B, ada di dunia G-nya. Oke, ada satu lagi yang nyelip nih. Yang rambut panjang tapi simel. Pernah nggak menyukai simel? Gak ada. Gak ada. Gue suka sama orang. Dia bot, tapi dia gue nggak tahu ya. Tapi dia nggak punya, nggak tahu sih, ada aja sih kelihatan. Tapi rambut dia panjang. Tapi dia nggak ngondek kayak cewek gitu, nggak, tetap kayak ya udah. Tapi dia lemah lembut aja, tapi cowok kayak bener-bener kayak cowok gitu. Tapi dia rambut panjang, gemes. Dia cowok looknya? Nggak, cewek, cantik banget mukanya, padahal dia nggak make up. Tapi sehariannya lu lihat dia suka make up nggak? Enggak. Tapi lu suka kayak gitu modelnya? Iya, dia cantik. Enggak, gue mau tanya yang simel, pernah nggak suka banget sama simel yang dia pakai alis, pakai maskara, pakai lipstick, pakai tete gitu, pakai Ada sih teman gue juga kayak gitu, dia udah suntik ini juga ya, suntik hormon ya, jadi tetenya adaan. Lu suka? Kayak gitu, dia rambut panjang. Suka sih, dia cantik. Oh, suka doang, nggak nafsu? Nggak. Atau mungkin pernah lu berhubungan lebih jauh? Nggak, cuma karena yang itu dia tadi tidak tersentuh sama saya, buat cium aja tidak bisa. Oh iya, oke. Balik lagi dari semuanya perjalanannya Kay. Ya, perjalanannya Kay ini sekarang yang kita pengen tahu Hapo Channel ini, berarti Kay mengakui kalau masuk ke dunia pelangi. Yep. Walaupun bukan lesbian. Yep. Ya kan, bukan lesbian lah intinya kan, panseksual. Oke. Tapi suka dengan kehidupan seperti itu. True. Oke. Oh, sampai kapan? Menurut gue nggak ada batasnya sih. Ngikutin aja. Iya, karena nggak semuanya negatif ya negatif. Oke. Tinggal gimana cara kita mandangnya aja, dan gimana cara kita memfilternya aja. Lo bisa nerima orang, semua orang, tapi lo harus punya filter. Oke. Ambil aja positifnya. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel. Lu tahu kan di negara kita lah ya, di Indonesia ini kan tentang LGBT. Ya kan, LGBT itu ya benar-benar digoreng banget, benar-benar diskriminasi banget gitu loh kan. Entah itu LGBT, entah lesbian kayak atau apa kayak gitu kan. Nah ini kan lu kan udah masuk ke dunia itu nih, yang bagian ininya lah, yang masih bayang-bayang lah gitu. Tanggapan lu gimana? Misalkan kayak ada ya komen-komen, entah itu itu tetangga lu, entah itu siapapun mungkin di luar sana yang lu masuk kehidupan kayak gini. Misalnya ada orang yang bilang, LGBT dosa loh. Di mata lu nih ya. Masuk neraka loh. Oke. Misalnya diomongnya gitu ya. Oke. Balikin aja. Lah, anak-anak yang normal juga sekarang nyewe-nyewe mulu. Emang sama aja dosa. Apa bedanya? Semua juga dosa, cuma beda jalur aja dikit. Ya udah, sesama dosa diam aja, Berdi. Ya intinya gue ke LGBT gue bisa menerima ya LGBT gitu. Cuma ya udah, gue selalu berpesan cukup sama sesama kaum kita aja gitu loh. Jangan
yang straight lo belokin juga, jangan. Oke. Gue kurang suka sih kalau sama gay-gay yang ngebelokin orang. Oh, oke. Yang ngebelokin itu kayak gay, udah gay nih ya. Terus ngebelokin orang itu kayak mengajak. Ya. Me- Kayak dia suka sama cowok straight, ya udah dipepetin terus sampai akhirnya si cowoknya belok. Oh, itu lu nggak suka tuh? Oke. Jadi intinya balik lagi ke diri masing-masing, dosa masing-masing. Itu. Yap. Oke, balik lagi sedikit menyentil nih ke keluarganya Kay. Sudah ada yang tahu keluarga tentang Kay yang sekarang? Gak. Tapi gue nggak pernah menutupi. Gue pernah istilahnya bawa teman bencong gue itu ke rumah ya, tapi ya diomelin ya. Ya udah sih dia ini gitu. Ya udah. Enggak, maksudnya tahu tentang kehidupannya lebih dalam gitu tentang Kay gitu kan, atau pernah berhubungan sama si, atau pernah cerita nggak ke keluarga ma atau apa bu atau apalah gitu kan? Aku pernah loh udah masuk loh ke dunia pelangi tuh. Nope. Belum, masih rahasia sampai saat ini. Yap. Oke. Atau di keluarga gimana sih? Kamu di keluarga itu kayak gimana sih di pandangan keluarganya Kay? Atau mungkin kayak gini juga di rumah atau gimana? Wah, bisa dipenggal kepala gue begini. Oh, beda. Ya. Dua kepribadian dong berarti ini. Iya, karena di rumah namanya Okta, bukan Kay. Oh, oke. Jadi Anda mengenal saya yang mana? Kalau Anda mengenal Kay, ya saya Kay seperti ini. Kalau Okta beda lagi. Oke, jadi intinya kalau di rumah manis lah ya gitu ya. Di luar langsung kebarkan sayap. Oke. Bidadari. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu lagi. Ini kan keluarga nggak tahu ya Kay ya. Sorry, boleh tahu nggak sih berapa bersaudara sih Kay? Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oke. Seandainya ya kita seandainya nih ya keluarganya Kay tahu gitu loh tentang Kay sekarang gitu loh. Mau ngomong apa? Cuma mau ngomong zaman kita udah beda gitu. Udah nggak sama kayak dulu, dan coba ikuti perkembangan zaman, coba untuk membuka pikiran lebih luas lagi, dan coba deh mikir yang kayak ya udah kita masing-masing, nggak perlu mikir inilah dulu, even itu dosa ya dosa kita tanggung sendiri gitu kan. Oke. Jadi ya udah. Oke, sekarang gini, misalkan orang tua deh, gue sebagai orang tua, gue nggak mau punya anak seperti lu, ini dicoret keluarga apa-apa, gimana? Ada pembelaan gak? Enggak, gue nggak mau buang-buang energi. Jadi ya udah, lo nggak mau punya anak kayak gue, ya udah gue pergi. Tuh gue juga nggak ngarep kok dilahirin dari lo. Kalau gue boleh milih ya gue mending sama Jokowi deh, bapak gue gitu kan. Jadi kaya gue. Bener dah. Ya, kita nggak bisa milih dong. Kita Oke. dilahirkan sebagai apa dan dari mana, bagaimana, ya kan? Oke, boleh sedikit pengen tahu keluarganya kayak ini lebih dekat ke orang tua, ibu atau ayah? Mama sih sekarang. Mama. Oke. Tapi sorry, ini masih lengkap semuanya. Ada, tapi udah cerai. Oke guys. Oh ya, ada pesan nggak untuk netizen atau apa di luar sana? Enggak, aku pengen ngasih pesan buat cowok-cowok homo, boleh nggak sih? Oke, silakan buat cowok-cowok homo di luar sana mungkin. Oke. Sering banget kan soalnya banyak yang nanya gitu, aku pengen nikah gimana gitu. Oke. Kita kan hidup di Indonesia ya, formalitas banget lah kita tuh harus nikah gitu. Dan kalau misalnya emang lo harus nikah, lo jangan korbanin cewek normal gitu kan, kayak lo berpura-pura hidupnya gitu, di depan dia lo normal tapi di belakang dia lo homo gitu. Itu sakit banget. Itu lebih sakit dibanding lo jujur aku homo tapi di rumah gue bisa jadi suami lo gitu. Itu lebih bisa dihormati deh kalau dari pandangan cewek ya. Tapi emang nggak semua cewek bisa nerima. Nah justru lo harus jujur dari awal biar lo lihat si cewek bisa nerima atau enggak. Ya kalau nggak bisa nerima ya udah cari lagi yang bisa nerima. Biar hidup kita tenang, nggak sih, nggak penuh pura-pura. Sorry, gue potong.
Jadi intinya kalau misalkan cowok-cowok homo yang di luar sana atau siapapun itu yang pengen menikah, ya kan, lebih baik jujur. Iya. Jujur ke ceweknya itu. Entah itu even ceweknya mau terima apa enggak, ya terserah. Iya. Atau mungkin lebih baik jujur, atau mungkin ini ada dua kategori option. Lebih baik jujur atau lebih baik tidak menikah. Kalau di matanya Kay. Kalau misalnya dia nggak mau jujur, ya lebih baik nggak usah nikah. Lebih baik nggak usah nikah, pasti. Oke. Nah, punya pengalaman jangan-jangan kayak gitu? Enggak sih. Enggak, cuma pesan Cuma aja nih. sedih kalau ngeliat cowok-cowok homo yang udah berkeluarga gitu. Sedih lihat ke istrinya. Oke. Jadi itu pesannya Kay ya. Jadi buat para cowok-cowok yang di sana pengen mencoba untuk menutupi atau bertopeng di balik wanita atau perempuan, ya lebih baik kalau tidak mau berani jujur, lebih baik nggak usah menikah. Tuh. Kalau mau menikah ya jujur aja dulu gitu kan, kasih tahu siapa diri kamu, siapa diri lu. Ya even ceweknya mau terima apa enggak ya itu urusan belakangan gitu. Kalau misalkan ada yang cewek yang bisa menerima ya syukur gitu. Tapi kan hampir semua kayaknya nggak mau terima, pasti dia cari yang straight lah pasti. Iya sih. Nah lu sendiri deh, misalkan kok kita berandai, lu ada cowok misalkan mau nikah, ini kan lingkungan lu cowok ini semua kan. Nah ada salah satu deh, yuk nikah yuk gitu loh, ya kan guys gitu. Lu nikah yuk sama gue Kay, lu mau nggak? Lu tahu dia gay? Gue mau, tapi gue kasih syarat. Apa itu syaratnya? Ya itu, lo kalau misalnya berhubungan balik lagi ke cowok gitu, Oke. gue harus tahu semua. Harus tahu siapa cowok lo, dan cowok lo harus tahu siapa gue. Dan lo nggak boleh main sama cowok lain selain si cowok dia ya. Poligami dong jatuhnya. Ya, dalam hal yang keren. Lu nggak mesti lu ketahuan misalkan cowok lu, tapi lu intinya balik lagi, lu menerima. Ya. Asal itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang cowok itu punya selingkuhan, misalkan cowok lah gitu kan. Cowok apa cewek? Lu lebih suka mana dia punya selingkuhan suatu saat misalkan? Cowok. Lebih cowok. Oke. Nah, sekarang lu tahu dia punya selingkuhan cowok, tapi lu nggak ceraiin, biarin aja. Biarin aja. Poligami. Ha-ha. Kan gue beda istilahnya. Unik, wanita unik. Oke lah guys, udah kayaknya cukup lah ya. Ada lagi nggak unek-unek mau di ini? Gak ada sih, nanti aja next episode. Kalau rame, gas kan. Oke guys, so untuk kalian semuanya ya itu aja sih, kayaknya waktunya sudah habis di Hapo Channel ya. Jadi apa ya pelajaran yang kita ambil dari wanita ini? Pelajarannya sih ya mungkin yang kita nggak pernah dengar, jadi kita tahu mungkin. Dan mikir kita tuh harus open minded. Oh, open minded ya. Iya sih, itu ya intinya gini loh. Ya saya balik lagi ya semua manusia itu ya punya pengalaman hidup masing-masing gitu loh ya kan. Ya makanya itu tadi ya Kak, mencoba kayak ini kan generasinya udah berbeda ya, generasinya si Kay ini mungkin udah seperti ini lagi gitu loh. Jadi intinya balik lagi ya, buat saya sih ya saya mengangkat konten ini hanya just biar kalian semua tahu apa yang ada di sekitar kita tentunya gitu loh, yang mungkin kita tidak tahu jadi tahu ya kan gitu. Jadi kita bisa membuka mata, ternyata ada loh kehidupan seseorang seperti ini di samping, bahkan mungkin di sekeliling kalian atau tetangga kalian atau orang terdekat kalian di rumah mungkin bisa jadi gitu loh. Jadi intinya dari konten ini yang kita ambil pelajarannya hanya untuk membuka mata kalian semuanya. Kalau ada orang yang seperti ini, ada ya kisah hidup seperti ini dari Kay mungkin yang kita angkat di Hapo Channel ya. So itu aja sih pelajarannya ya gitu loh ya, nggak ada yang sampai motivasi apa, kita nggak membuat motivasi. Contohnya sih kayak juga nggak mau seseorang menjadi belok, itu juga nggak suka kan. Nah intinya gitu sih, dan balik lagi mau sampai kapan pun nggak tahu, masih menjalanin aja, jalanin aja. Jadi ya intinya sih buat kayak tetap semangat sih buat kamu ya, tetap semangat ya. Kita semua berdoa ya, mungkin yang di luar sana yang pengen kayak berubah ya berdoa aja kita lihat aja suatu saat berubah atau tidak ya, balik lagi ke diri masing-masing dan sama penciptanya, kasih hidayah apa enggak gitu loh. So dari konten ini ya buat kalian semua yang ada di luar sana, ambil yang positifnya, yang negatifnya ya buang aja lah gitu loh. Kita di sini hanya just konten, sekali lagi tidak ada maksud unsur menyinggung siapapun di luar sana. So,
untuk kalian semuanya Hapo Channel, terima kasih sudah selalu mendukung Hapo Channel, sudah memberikan komentar-komentar yang sangat luar biasa sih ya. Terima kasih buat kalian semuanya, luar biasa komen-komennya. Dan tanpa berlama-lama lagi, terima kasih untuk kalian semuanya. Saya Harry dan sampai ketemu lagi di Hapo Channel berikutnya, di konten berikutnya. So, see you, bye-bye.